Hai, selamat datang di Belavia Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng. Yuk kita tonton videonya, semoga bermanfaat. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang layanan antarjemput Samsung Service Center. Jadi kita tidak perlu keluar rumah untuk perbaiki handphone. Apalagi di masa pandemi COVID seperti saat ini dan masa PSBB di beberapa wilayah Indonesia. Awal ceritanya begini. Awalnya handphone saya jatuh. Jatuhnya nggak tinggi sih, cuman sekitar dari ketinggian 1 meter lah. Singkat cerita, handphone saya layarnya blank, hitam, tidak bisa nyala lagi. Kondisi handphone sih sebenarnya tidak mati total, masih bisa terima notifikasi, masih bisa terima telepon, tapi hanya bunyinya saja. Karena masih dalam masa garansi Samsung, sayang dong kalau saya servis di servis umum yang belum tahu kualitasnya. Lalu saya coba cari service center resmi Samsung untuk handphone. Dan ternyata service center Samsung untuk handphone rata-rata di dalam mall. Karena masih masa PSBB, service center yang ada di dalam mall juga tutup. Lalu saya tetap cari service center Samsung yang ada di luar mall, tapi ternyata jauh-jauh. Lalu saya cari informasi lewat live chat yang ada di website Samsung. Dan akhirnya dapat informasi kalau Samsung Service Center sekarang punya layanan pick up service. Kita tonton videonya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Pertama, kunjungi website Samsung www.samsung.com. Coba cari Samsung Service Center terdekat. Klik menu layanan yang ada di kanan atas. Nah, terus kalau sudah, scroll lagi ke bawah, nanti pilih pusat Service Center. Nah, langsung diklik. Klik. Setelah itu ada tampilan pusat layanan service center terdekat. Cari lokasi service center yang terdekat atau yang kita inginkan. Misalnya kita cari Kota Depok, lalu klik search. Nah, di situ ditemukan untuk pencarian service center di Kota Depok ada beberapa. Nah, salah satunya kita klik nomor 1 misalnya. Ternyata Samsung Service Center di Depok Town Square masih tutup. Lalu kita lanjutkan dengan live chat dan daftar produk kita. Supaya kita bisa melakukan pengecekan dan layanan online Samsung, seperti bisa mengetahui status perbaikan, daftar garansi produk, dan juga jadwal janji layanan perbaikan secara online. Lalu masuk ke halaman untuk mendaftarkan produk handphone kita ya, dengan pilihan daftar buat akun dulu atau langsung masuk jika sudah punya akun. Jika belum punya akun, segera buat akun dengan klik buat akun. Nah, ini nih manfaat layanan kalau kita sudah punya akun. Bisa permintaan bantuan melalui live chat ataupun email, bisa janji layanan perbaikan, dan juga mengetahui status perbaikan. Langsung klik buat akun. Caranya gampang banget. Klik semua, kemudian klik saya menyetujui, klik setuju,
isi data pribadi seperti email, kata sandi, nama depan, nama belakang, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Dan klik berikutnya. Setelah akun jadi, kita kembali lagi ke menu home, layanan, kemudian ngecekkan layanan service center. Sekarang sudah siap login dengan Samsung account kita. Masukkan Samsung account, email, dan juga kata sandi, lalu masuk. Oh iya, sebelum masuk ke akun kita, ada verifikasi 2 langkah yang dilakukan oleh Samsung loh, yaitu dengan mengirimkan SMS verifikasi ke nomor handphone kita. Jadi kita nggak perlu khawatir jika ada orang lain yang mengakses ke akun kita. Setelah terima SMS kode verifikasi, segera input 6 digitnya, lalu klik verifikasi. Nah, aman kan Samsung account kita dengan verifikasi 2 langkah? Setelah itu, tada! Yeay, berhasil login. Kita langsung disambut dengan ucapan selamat datang, nama kita, lalu diminta untuk langsung daftarkan produk kita untuk layanan lebih efisien dan lebih cepat. Untuk daftarkan produk, yang diperlukan serial number atau nomor IMEI dari handphone kita. Nomor IMEI biasanya ada di kartu garansi atau juga biasanya ditulis di kwitansi pembelian. Atau kita bisa menemukan model dan nomor seri handphone kita di halaman ini. Caranya dengan pilih mobile device, misalnya handphone. Untuk handphone, serial nomornya ada di belakang sisi bagian belakang handphone. Kalau sudah dapat serial number atau nomor IMEI-nya, kita kembali lagi ke halaman yang tadi. Ketik serial number atau nomor IMEI di kolom, lalu klik verifikasi. Nah, sudah berhasil terdaftar. Buat akun sudah, login sudah, daftar produk juga sudah. Lalu yang kita lakukan berikutnya yaitu daftarkan masa garansi produk kita dengan input tanggal dan juga upload bukti kwitansi pembelian dan konfirmasi. Lalu kita akan berada di halaman produk terdaftar. Di situ kita bisa melakukan permintaan bantuan melalui email ataupun live chat, dan juga bisa permintaan perbaikan. Pada fitur permintaan bantuan, kita bisa melakukan live chat langsung dengan petugasnya, dan menurut saya untuk responnya juga cukup bagus. Solusi-solusi yang diberikan juga sangat membantu. Atau bisa juga melalui email. Jika ada perlu layanan perbaikan, kita bisa lakukan perbaikan secara online. Nah, di sini sebelumnya kita diminta untuk input kendala. Silakan pilih kendala produk Anda nih. Ada pilihannya, misalnya LCD-nya kah, layarnya, kunci, aksesoris, dan selanjutnya. Berikutnya kita ke menu janji perbaikan. Di sini kita pilih Samsung Service Center yang di mana, kemudian jam berapa untuk layanan perbaikannya dan sebagainya. Setelah isi fitur janji perbaikan, tak lama saya mendapatkan WA dari Samsung yang intinya berisi tentang konfirmasi apakah benar
saya melakukan janji perbaikan untuk handphone saya di service center yang mana dan jam berapa yang saya pilih. Kemudian juga menginformasikan adanya layanan backup service yang ditawarkan pada masa pandemi ini. Di dalam pesan tersebut juga disampaikan beberapa poin-poin penting mengenai layanan pick up dan delivery tersebut, yang tentunya sesuai dengan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID saat ini. Jika kita setuju, kita diminta untuk mengisi beberapa data yang nantinya akan segera di-follow up untuk diteruskan ke petugas pick up service. Dan berikutnya, petugas pick up service datang sesuai dengan alamat dan janji jam perbaikan yang tadi sudah kita isikan. Dan kita akan mendapatkan bukti tanda terima bahwa handphone kita sudah di pick up oleh petugas yang ditunjuk. Selang beberapa waktu, kita dapat konfirmasi dan juga informasi mengenai kerusakan ataupun biaya-biaya yang harus dibayar untuk perbaikan handphone kita. Oh ya, konfirmasi biaya juga akan muncul jika terjadi penggantian part yang harus diganti dan tidak di-cover oleh garansi. Jika setuju dengan biaya-biaya yang disampaikan, nanti kita akan mendapatkan tagihan yang harus dibayar melalui transfer. Setelah itu, kita tinggal cek status perbaikan sudah sampai mana dan juga tinggal tunggu handphone diantarkan kembali ke alamat. Jadi, menurut saya, layanan Samsung Service Center ini sangat efisien dan juga memudahkan untuk perbaikan handphone tanpa perlu keluar rumah, tanpa antri. Jadi intinya perbaikan handphone Samsung bisa sambil rebahan di rumah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.